Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke, sekarang saya pengen kembali lagi nih ke motor stepper nih. Kemarin kita buat program yang seperti ini simulasinya. Ya. Kalau saya tekan di atas dia putar ke arah. Ini berlawanan, kemudian yang ini dipercepat ya. Percepat motor. Yang ini mengurangi kecepatan. Gitu kan ya. Ya kan? Jadi yang kemarin tuh kalau saya rasa programnya kok kayak agak berantakan ya. Kemarin kan seperti ini ya. Barisnya sampai 84. Kemudian seperti ini ya, kita menggunakan pengambil data tuh move CA, add DPTR ya. Jadi kita menggunakan increment DPTR, decrement DPL ya. Saya rasa itu kurang teratur ya. Jadi saya modifikasi programnya. Jadi programnya seperti ini. Saya menggunakan datanya sama ya, langkahnya sama. Cuman sekarang saya kasih indeks ini indeks 0, indeks 1, sedangkan ini indeks 7. Nah, untuk menentukan indeksnya saya gunakan R0. R0 ini sebagai indeksnya ya. Jadi kalau misalkan untuk mengambil langkah tuh ngambil ini ya. Ngambil ini. Mana tadi? Ini. Saya lakukan perintah add a, R0. Kemudian dimasukkan, ambil isi dari A itu ditambah DPTR. DPTR-nya itu adalah alamat yang awal ini ya. Selalu alamat ini. Cuman karena A-nya udah ditambah dari R0, sehingga nanti sesuai dengan yang langkah yang kita inginkan. Jadi DPTR-nya kan berisi langkah awal. Langkah yang pertama berarti kan yang ini. Kemudian nanti kalau misalkan kita mau ke arah kanan, berarti nanti R0-nya tambah 1 menjadi yang ini. Indeksnya 1 ya. Itu tambah ke A. Sekarang A berisi 3. Kemudian R0 ini tambah lagi nanti jadi 2. Kita tambahkan ke A, dia sekarang A itu berisi yang ini. Begitu seterusnya. Kalau misalkan dia mau ke arah kiri, gesernya, maka tinggal dikurangi aja R0-nya. Ya, R0 tadi 2, kurangi jadi 1. Jadi 1, nah itu ditambahkan ke A. Ya kan? A itu nanti di sini kan. A, isi dari A ditambah DPTR. DPTR tetap selalu langkah yang ini. Langkah yang 1 ini. Jadi kalau ditambah 1, maka dia jadi yang 3. Jadi pada prinsipnya saya menggunakan R0 ya sebagai indeksnya. Gitu. Sehingga programnya bisa lebih bagus nih. Pertama saya panggil inisialisasi. Ya, clear flag kanan, clear flag kiri, sama ya seperti yang video sebelumnya. Nah, kemudian DPTR saya isikan dengan alamat langkah. Alamat langkah berarti dia berisi ini sekarang. Alamat yang 1 ini. Oke. Kemudian setelah ini selesai, cek flag. Maka flagnya dicek apakah flagnya ke kanan atau ke kiri. Kalau ke kanan, maka dia ke kanan. Ini ya, di increment R0. R0 jadi dari 0, 1, 2, 3, 4 gitu ya. Jadi R0 ini akan mewakili dari alamat DPTR yang mau kita masukkan. Begitu. Increment R0, kemudian jika R0 sudah 8, kalau R0-nya belum 8, maka teruskan. Teruskan itu berarti tampilkan, teruskan ya, kita ambil langkah, kemudian teruskan ke motor. Gitu. Cek flag, kemudian ambil langkah, lihat nih, ambil langkah ada add a, R0.
Jadi kalau misalkan tadi R0-nya 2, maka 2 ini kita tambahkan ke A. Nah, sehingga ini ya, waktu ada ditambahkan ke A, waktu ada perintah ke ini, nanti A itu berisi ini. Gitu. Misalkan R0-nya 3, nanti sewaktu ada perintah yang ini, ingat ya, R0-nya 3, maka A itu sekarang berisi 6. Gitu. Jadi saya menggunakan R0 sebagai indeks. Gitu ya. Kalau misalkan R0-nya itu sudah 8, berarti sudah 8 tuh lebih dari 9 ya, maka dia kembali ke 0. Karena yang lebih dari 9 ini belum ditampilkan. Maka kita buat dia ke 0, indeks 0. Indeks 0 nanti yang akan ditampilkan adalah 1. Kenapa? Karena R0-nya 0 kan, berarti A-nya, kalau ada clear A, berarti A-nya 0. Sehingga move CA, add dptr, dptr-nya langkah. Ya kan, alamat yang pertama. A-nya isinya 0, maka A-nya berisi yang ini. Gitu terus saja. Nanti kalau yang kedua misalkan, yang mana tadi? Ini ya, increment R0. Berarti yang kedua R0-nya sekarang 1. Kalau 1, ini berarti nanti ini yang akan dimasukkan ke A. Kenapa? Karena R0-nya ditambahkan 1 ke A. Jadi tambahkan 1 dia menjadi 3 nanti isi A. Gitu terus. Jadi saya gunakan R0 sebagai flag-nya. Nah, sedangkan yang sebelum yang lain itu sama seperti program sebelumnya. Cuman ini lebih teratur. Jadi inisiasi awalnya inisiasi, kemudian cek flag, ya ke kanan kah atau ke kiri kah, atau tambah kecepatan atau kurangi kecepatan. Kemudian ambil langkah itu ambil data yang di bawah ini, sesuai dengan indeks R0 ini ya. Jadi saya tulis indeks R0. Ambil langkah, kemudian keluarkan ke motor ini sekaligus delay ya. Kemudian return ya, kembali lagi ke check flag lagi, gitu terus. Nah sekarang motor nih, lihat pada prosedur motor. Nah ini, jadi dia tampilkan ke P1, kemudian kita panggil delay. Nah delay ini dari R3 ini ya, kembali dulu ke interrupt. Alamat interrupt mana ini ya, lompat ke pilihan, berarti lompat ke sini. Nah kemudian saya cek tombol nih, kalau dia ke kiri, tombol ke kiri itu 1 berarti nggak ditekan, dia lompat ke kanan nih. Kalau nggak ditekan maka lompat ke faster, kalau nggak ditekan lagi lompat ke slower. Kalau lompat ke slower, kalau misalkan faster juga bukan, pasti yang ditekan tuh slower ya kan, karena kan posisinya seperti ini. Kalau yang ditekan, pertama dia cek ini, oh nggak ditekan, oh pasti yang ini ditekan, gitu kan. Maka langsung bandingkan R3-nya, jika R3-nya 20 kembali, berarti nggak perlu lebih lambat daripada 20. Sama seperti video sebelumnya ya. Begitu, ini sama persis pilihannya seperti sebelumnya. Cuma yang ada saya modifikasi bagian yang ini, dan juga yang ini saya lebih proseduralnya lebih bagus. Ya, tahapan-tahapannya lebih jelas. Oke. Gitu ya. Ini programnya, coba kalian buat. Kemudian cobain. Oke. Kalau ini saya compile ya. Saya jalanin. Tambah kecepatan. Bisa juga lihat ini tahapannya ya. Oke. Saya balik arah. Lihat juga tahapannya ya. Ini kalau lihat tahapan tuh harus perlambat dulu kali ya. Ini enak lihat tahapannya.
gitu ya. Jadi ini modifikasi supaya programnya lebih teratur, lebih enak dibacanya. Oke. Saya menggunakan indeks sekali lagi R0. R0 saya buat 0 pertama kali karena posisi langkah kan di 1 ya, berarti ini saya R0 gitu. Oke lah, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.